Shalom, 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 haleluya, puji Tuhan, selamat pagi. Sungguh Tuhan kita baik dan teramat baik. Dan dalam kebaikan-Nya sekali lagi Tuhan sudah membangunkan kita di akhir pekan minggu ini, Sabtu 15 April tahun 2023. Kita pasti akan diberkati hari ini, amin. Baiklah, seperti biasa sebelum kita lebih jauh melakukan semua kegiatan pekerjaan kita hari ini, mari kita landasi hidup kita dengan mendengarkan firman Tuhan dari pembacaan Alkitab 1 hari 1 pasal dari bacaan 28 hari bersama kitab Kisah Para Rasul. Dan hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-11, maka kita akan membaca kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-11 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-30. Judul renungan kita hari ini, Gereja yang Bertumbuh. Sebagai pengantar renungan ini saya akan coba bacakan untuk kita ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-18. Jadi jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka sama seperti kepada kita pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimanakah mungkin aku mencegah Dia? Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah, katanya. Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Apa yang terjadi di Yope sudah terdengar di Yerusalem. Pada waktu Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang percaya yang bersunat berselisih paham dengan dia. Mereka meminta penjelasan mengapa Petrus masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka. Bagi orang Yahudi, ada larangan untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Mereka berpikir bahwa Petrus sengaja melakukan hal itu. Petrus pun menjelaskan bahwa dia melakukan itu karena Roh Allah yang memimpinnya. Dia menceritakan bagaimana Allah sampai 3 kali memberikan penglihatan agar meruntuhkan pemahaman haram dan tidak haram. Dia menceritakan bahwa Allah juga telah menampakkan diri kepada Kornelius bahwa Petrus akan menyampaikan berita keselamatan bagi seisi rumahnya. Dia pun menceritakan bagaimana Roh Kudus turun atas seisi rumah Kornelius ketika dia sedang mengajar. Dia melakukan semua itu karena Allah telah membuka jalan. Akhirnya mereka semua memahami bahwa Allah telah mengaruniakan keselamatan kepada bangsa-bangsa. Mereka pun menjadi paham dan memuliakan Allah. Sidang jemaat Tuhan, gereja yang bertumbuh adalah gereja yang berpusat kepada Kristus. Gereja yang menyehatkan adalah gereja yang seluruh dinamikanya dikendalikan oleh Kristus sendiri. Dan gereja yang diberkati adalah gereja yang mengutamakan Kristus. Gereja yang menyejukkan adalah gereja yang siap berubah menjadi serupa dengan karakter Kristus. Dan gereja yang berbuah adalah gereja yang bersukacita karena mengenali pekerjaan Allah yang nyata di tengah-tengah umatnya. Sungguh penting bagi setiap orang percaya, saudara dan saya, untuk terus mengutamakan Tuhan dalam perencanaan dan pengerjaan pelayanan. Adalah penting bagi jemaat untuk senantiasa mendoakan pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan bagi kita. Doaku bagi seluruh sidang jemaat Tuhan, mari lewat renungan kita pada pagi hari ini, mari semakin tambahkan jam-jam doamu untuk mendoakan gereja kita. Supaya gereja kita terus berpusat kepada Kristus. Pertumbuhan saudara pun berpusat kepada Kristus. Visi misi semua kegiatan berpusat kepada Kristus. Percayalah, Tuhan akan bertanggung jawab atas seluruh pekerjaannya. Teruslah berdoa untuk gereja kita. Teruslah berdoa untuk pelayanan kita. Dan percayalah, pelayanan ini tidak akan pernah berhenti. Karena pelayanan ini sesungguhnya adalah milik Kristus. Dan selalu berpusat kepada Kristus. Doakan gembala sidangmu, doakan para pengerja, supaya seluruh aktivitas, supaya seluruh pelayan, bahkan gembala sidangmu, sungguh-sungguh hanya berfokus kepada Kristus. Dan seluruh sidang jemaat Tuhan, mari kita satu visi, mari kita satu doa, satu gerakan, bahwa semua hal yang kita lakukan dalam gereja kita, seluruhnya berpusat kepada Kristus. Dan nama Kristus dipermuliakan. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah kita di sepanjang hari ini, digenapi firman-Nya telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Amin. Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah, karena kita telah menyerahkan diri kita sepenuhnya ke dalam tangan kendali Tuhan di akhir pekan minggu ini, percayalah, di sana pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Tidak jemu-jemunya terus aku berdoa untuk seluruh sidang jemaat Tuhan. Kasih karunia Allah melimpah bagi hidupmu. Jika bersatu musuh datang menyerang engkau, tapi karena kekuatan Allah ada padamu, lihatlah perlindungannya akan nyata atas hidupmu. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.